Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Bapak Ibu yang saya hormati, izinkan pada kesempatan yang baik ini saya menyampaikan materi standar kinerja pelayanan. Dan materi ini adalah materi dari agenda yang ketiga, yaitu agenda manajemen kinerja. Sebagaimana Bapak Ibu ketahui bahwa pada kesempatan ini Bapak Ibu mengikuti kegiatan dari pelatihan kepemimpinan administrator, di mana kepemimpinan administrator ini sangat dituntut memiliki kompetensi kepemimpinan kinerja, yaitu sebuah kompetensi manajerial untuk menjamin terlaksananya akuntabilitas jabatan administrator yang merupakan kemampuan dalam memimpin pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh pejabat pengawas dan pelaksana dalam memberikan pelayanan publik sesuai standar operasional prosedur dan terselenggaranya peningkatan kinerja secara berkesinambungan. Adapun khusus untuk materi agenda yang ketiga yaitu agenda manajemen kinerja, diharapkan peserta dalam hal ini Bapak Ibu pejabat administrator itu mampu mengaktualisasikan kepemimpinan kinerja dan manajemen kinerja sesuai dengan bidang tugasnya dengan melakukan inovasi, kolaborasi, dan mengoptimalkan seluruh potensi sumber daya internal dan eksternal dalam rangka peningkatan kinerja organisasi serta administrasi pemerintahan dan pembangunan di unit instansinya. Adapun dalam kesempatan yang baik ini pula, khususnya dalam penyampaian materi standar kinerja pelayanan ini, yang merupakan materi yang kelima dari sejumlah materi dalam agenda manajemen kinerja, di mana dalam materi standar kinerja ini akan disampaikan selama 9 jam pelajaran. Kurang lebih itu asumsinya waktu dalam menit sekitar 405 menit. Di mana kalau kita ketahui dan Bapak Ibu bisa melihat dalam deskripsi singkat di dalam modulnya disebutkan bahwa mata pelatihan dari standar kinerja pelayanan ini yaitu membekali peserta dengan kemampuan pertama memahami dan menerapkan standar sistem pelayanan dalam pelaksanaan tugas dan mengelola sumber daya kelompok kerja dalam tugas pelayanan. Yang kedua yaitu mata pelatihan ini akan disajikan secara interaktif melalui berbagai macam metode, diantaranya ceramah, diskusi, studi kasus, simulasi, menonton film atau video, kemudian ada sedikit role play atau demonstrasi yang ini juga akan dipadukan berdasarkan kelompok-kelompok peminatan dalam hal pelayanan yang diwujudkan atau output dari pelayanan yang dihadirkan dari para peserta. Adapun tujuan pembelajaran yang akan didapat yaitu pertama adalah kompetensi dasar, di mana setelah mengikuti pembelajaran mata pelatihan ini, peserta diharapkan mampu menjelaskan dan menerapkan standar pelayanan publik dalam pelaksanaan tugas serta mengelola sumber daya kelompok kerja dalam tugas pelayanan. Untuk melihat atau apakah tujuan dari kompetensi dasar itu tercapai akan dilihat dari indikator keberhasilannya, di mana indikator keberhasilan itu akan dilihat pertama yaitu apakah setiap peserta itu mampu menjelaskan standar pelayanan dan indikator kepuasan pengguna layanan. Yang kedua adalah peserta mampu menganalisis efektivitas dan efisiensi implementasi dan kualitas produk hasil layanan. Yang ketiga adalah peserta diharapkan mampu untuk
menjelaskan pengelolaan dan pemberdayaan sumber daya dalam peningkatan kinerja pelayanan. Dengan 3 pokok bahasan ini, maka dalam skenario pembelajaran akan disajikan sebanyak 3 sesi. Yang pertama adalah penyajian. Sesi pertama itu akan dibicarakan tentang konsep standar pelayanan dan indikator kepuasan pengguna layanan, di mana di situ akan dielaborasi tentang poin-poin penting, khususnya mengenai dalam hal ini bagaimana melihat indikator dan menyusun indikator kepuasan pengguna layanan. Di sini akan banyak digunakan metode, diantara melalui ceramah, brainstorming, dan juga di sini ada tugas individual untuk melihat dari aspek pengalaman atau pengetahuan yang didapat selama para peserta ini memberikan pelayanan yang itu sudahkah sampai pada ukuran-ukuran dalam membentuk indikator tadi. Terus yang kedua adalah akan disampaikan atau secara random dipilih beberapa orang untuk menyampaikan presentasi dari hasil identifikasi terhadap beberapa pengalaman yang dimiliki dari peserta atau pengetahuan yang didapat dari peserta. Ini akan dipadukan dengan berbagai tayangan video untuk merangsang peserta ini agar memahami materi tentang konsep pelayanan dan indikator kepuasan pengguna layanan. Kemudian penyajian yang kedua atau sesi kedua akan membahas tentang mengukur kinerja pelayanan. Dalam hal ini pembelajaran pada sesi ini akan memaparkan bagaimana peserta itu bisa mengidentifikasi, mengulas, dan menganalisa. Kemudian yang terakhir adalah menerapkan seperti apa standar-standar ukuran kinerja pelayanan sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang ada. Selain juga tentunya disesuaikan dengan kebutuhan-kebutuhan terhadap pelayanan tadi. Dan selama pembelajaran sesi ini akan digunakan metode ceramah, juga brainstorming di dalamnya ada. Dan yang kedua adalah diskusi kelompok yang nanti akan diakhiri dengan presentasi. Dan yang paling penting di sini adalah peserta juga akan melakukan sebuah simulasi tentang bagaimana peserta ini menyusun sebuah standar kinerja pelayanan dari unitnya masing-masing, sehingga bisa mengenali dan sekaligus memperhatikan sebaik dan bagaimana ideal untuk diterapkan pada unit kerjanya masing-masing. Kemudian sesi yang terakhir atau pada penyajian ketiga akan disampaikan materi pembahasan, yaitu pengelolaan sumber daya dalam pelayanan publik. Materi ini adalah bagaimana peserta akan diarahkan pada membuat sebuah analisis juga di dalamnya terkait dengan pengelolaan tentang sumber daya untuk menunjang dari standar kinerja pelayanan yang selama ini sudah dilaksanakan di unit tugasnya para peserta semua. Dalam hal ini nanti akan banyak berbagi sharing pengalaman, juga nanti akan dikombinasikan dengan sebuah mungkin benchmarking dari masing-masing peserta yang selama ini mungkin bisa dilihat keberhasilannya dalam ukuran-ukuran standar yang sesuai dan mengacu pada peraturan perundang-undangan, di mana dalam penyajian materi ini akan diberikan atau menggunakan metode bus group, yaitu kelompok-kelompok kecil yang nanti akan mendiskusikan dari masing-masing pelayanan yang selama ini disampaikan dari unit tugas masing-masing. Kemudian akan diambil lokusnya dari satu peserta yang ini akan didiskusikan lebih lanjut tentang bagaimana pengelolaan sumber daya dalam pelayanan publik ini akan dijadikan sebuah
sistem pengolahan pelayanan yang ada, yang mana nanti akan dipresentasikan secara individual untuk mengambil atau mewakili dari kasus atau sampel yang diambil dari hasil diskusi tadi. Barangkali itu yang akan dihadirkan dalam pembelajaran materi tentang standar kinerja pelayanan. Demikian yang bisa disampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.